Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan keempat dari mata kuliah statistik. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang probabilitas. Semoga pada rekaman kali ini kualitas suaranya sudah lebih baik daripada kemarin ya. Ada beberapa masukan kualitas suara yang video YouTube kemarin kurang keras. Ya memang saya memang rencanakan kecil suaranya supaya menjadi perhatian teman-teman, karena kalau kecil harapan saya teman-teman punya effort untuk memakai headset dan memberi perhatian pada video itu. Kalau kebesaran dan seperti biasanya suara seperti pada normalnya, kadang-kadang itu tidak mendorong kita untuk memperhatikan dengan baik ya. Ya pada kesempatan kali ini suaranya saya lebih besarkan sedikit dan semoga ini bisa lebih baik. Probabilitas ya. Kita kemarin sempat membahas beberapa teorema. Sekarang kita lanjut. Kita masuk pada teorema kedua. Teorema ini mengatakan bahwasanya untuk setiap kejadian A, maka berlaku probabilitas kejadian A itu berada antara 0 atau 1. Bisa sama dengan 0, bisa sama dengan 1, atau berada di antara keduanya. Buktinya apa? Buktinya kemarin kita sudah belajar tentang aksioma pertama yang mengatakan bahwasanya probabilitas kejadian A itu lebih besar atau sama dengan 0 ya. Ini membuktikan sebagai bukti pertama. Kemudian bukti keduanya, karena probabilitas A merupakan bagian himpunan dari ruang sampel, maka dapat dinotasikan sebagai A merupakan himpunan dari ruang sampel, maka probabilitas A tentunya bisa lebih kecil dari ruang sampel, atau probabilitas kejadian A itu sama dengan probabilitas ruang sampel. Itu probabilitas kejadian S. Maknanya bisa jadi kejadian A yang kita amati itu mewakili semua kejadian sederhana pada ruang sampel. Kalau seperti itu maka nilainya itu sama dengan 1 ya. Nilainya sama dengan 1. Jadi teorema ini terbukti karena aksioma pertama mengatakan probabilitas A bisa lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian di sini kita membuktikan bahwasanya probabilitas A nilainya bisa sama dengan probabilitas ruang sampel atau sama dengan 1. Nah, dengan demikian 0 terbukti bahwasanya probabilitas A itu berada pada kisaran 0 ya sampai 1. Kemudian teorema ketiga mengatakan jika A merupakan bagian himpunan B, maka probabilitas A bisa lebih kecil atau sama dengan probabilitas B, dan probabilitas selisih keduanya itu sama dengan probabilitas B dikurangi probabilitas A. Buktinya apa? Buktinya karena B sama dengan kejadian A digabungkan dengan selisih kejadian B kurang A ya. Karena A merupakan bagian dari B, maka isi dari B itu, isi dari kejadian B atau kejadian sederhana pada B itu terdiri dari kejadian A ya dan selisih ya. Karena tentunya ada kejadian sederhana pada B yang bukan termasuk kejadian A. Jadi A, dan B selisih A ya. Kejadian sederhana pada B yang bukan merupakan bagian dari kejadian sederhana A.
Nah, dengan A dan B selisih A saling asing. Maksudnya ya tentunya kejadian-kejadian yang ada pada B yang tidak sama dengan kejadian A tentunya pasti akan bersifat saling asing. Ya. Tentunya akan bersifat saling asing. Gitu. Misalnya ini kejadian B, ya, di dalamnya ada A. Ini 1, ini 2, ini 3, ya. Selisih antara B dan A itu apa? Ya 3. Dia akan saling asing dengan apa yang terjadi pada kejadian A. Itu. Maka probabilitas kejadian B sama dengan probabilitas kejadian A, ya, ditambah selisih probabilitas kejadian B kurang probabilitas kejadian A. Ya, terbukti ya. Kemudian sehingga probabilitas selisih B dan A itu sama dengan probabilitas B kurang probabilitas A. Dan karena dalam probabilitas selisih B kurang A itu lebih besar atau sama dengan 0, maka tentunya nilainya juga nilai dari probabilitas B kurang probabilitas A tentunya juga lebih besar atau sama dengan 0. Atau probabilitas B tentunya dia lebih besar dari probabilitas A atau bisa sama dengan probabilitas A. Bisa aja selisih B dan A itu 0. Berarti mengindikasikan bahwasanya nilai probabilitas B dan nilai probabilitas A atau nilai kejadian B dan kejadian A itu sama. Selisihnya bisa 0 gitu ya. Tunggu sebentar. Ya, kita lanjut. Teorema keempat, probabilitas ketiadaan atau tidak terjadinya sesuatu itu sama dengan 0. Maksudnya kejadian mustahil memiliki probabilitas kejadian 0, ya. Gak mungkin dia dikatakan kejadian kalau probabilitas kejadiannya sama dengan 0. Ya. Ya nggak jadi kalau gitu. Ini buktinya ya sebenarnya kalau kita nalarnya bisa aja ya, tapi coba kita buktikan dengan aksioma yang kita pelajari kemarin, dengan struktur penalaran yang kita pelajari kemarin. Karena ruang sampel itu merupakan sama dengan ruang sampel digabung dengan ketidakadaan, ya. Dan ruang sampel itu merupakan irisan, ya, beririsan dengan kalau ruang sampel beririsan dengan ketiadaan itu sama dengan tidak ada sama sekali, ya, maka probabilitas ruang sampel atau semesta sama dengan probabilitas ruang sampel ditambah probabilitas ketiadaan, ya. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwasanya probabilitas ketiadaan itu sama dengan 0, ya. 0. Karena tidak mungkin probabilitas sampel sama dengan probabilitas sampel tambah probabilitas kejadian kalau probabilitas ketiadaan, ya, kalau probabilitas ketiadaannya ini bernilai. Ya nggak mungkin. Ini ya. Dia pasti tidak bernilai. Karena ruang sampel yang beririsan dengan ketiadaan dia menghasilkan ketiadaan, sementara ruang sampel yang bergabung dengan ketiadaan dia menghasilkan ruang sampel. Ya. Teorema kelima,
Jika A komplementer adalah komplement dari kejadian A, maka berlaku probabilitas kejadian A komplementer sama dengan 1 dikurang probabilitas A. Ya. Buktinya apa? Buktinya dari mana? Kejadian A digabung dengan kejadian komplementer itu sama dengan ruang sampel atau semesta. Misalnya ada kotak ya, ini kotak semestanya. Ini merupakan A ya. Ini merupakan A komplementer 1 sampai A komplementer sekian. Ya, sini ruang sampelnya. Ya. Jadi A ya ini gabung dengan A komplementer ya. Ya dia pasti nilainya adalah ruang sampel. Ya. Tuh. Dan A irisan A komplementer ya, maka sama dengan ketiadaan, karena nggak mungkin, karena saling asing. A dan A komplementer ini saling asing, maka dia tidak mungkin terjadi irisan, maka ketiadaan, tidak ada kejadian sama sekali A beririsan dengan A komplementer. Maka probabilitas A tambah probabilitas A komplementer sama dengan probabilitas ruang sampel atau kejadian pada ruang sampel. Atau probabilitas A ya tambah probabilitas A komplementer sama dengan 1. Nah, maka di sini kita peroleh probabilitas A komplementer sama dengan 1 kurang probabilitas A. Ya. Gitu. Nah, ini contoh sebuah mata uang dengan sisi berbeda dilempar berturut-turut 6 kali. Berapa probabilitas kejadian A paling sedikit sekali yang muncul muka? Jadi berapa probabilitas kejadian A yang paling sedikit muncul muka? Karena koin dilempar 6 kali, maka ruang sampelnya sama dengan 2/6, yaitu 64 titik sampel. Bila A komplementer menyatakan bahwa tidak ada muka yang muncul, atau bila semua lantunan ya lemparan menghasilkan belakang, maka probabilitas AC ya AC ini sama dengan 1/6. 1/64 A ya. Maka probabilitas A sama dengan 1 kurang probabilitas A komplementer sama dengan 1 kurang 1/64 sama dengan 63/64 ya. Jadi A-nya itu ialah kejadian A yang kita amati paling sedikit sekali muncul muka. Jadi 6 kali paling sedikit sekali muncul muka itu kan 1. Berarti dalam 6 kali lemparan itu minimal ada 1 muncul muka. Berarti komplementernya dalam 6 kali lemparan itu tidak ada sama sekali muncul muka, atau 1/64 gitu ya. 1/64 sama dengan sini hasilnya 63/64 ya. Gitu. Teorema ke-6, jika A dan B dua kejadian sebarang, maka berlaku probabilitas A gabung B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B dikurangi probabilitas A gabung B. Ya, buktinya gimana? Kita bukti menggunakan penalaran diagram Venn. Ini ada diagram Venn antara A dan B beririsan ya. Berdasarkan diagram Venn tersebut, kita memperoleh kejadian A beririsan dengan B ya.
maka sama dengan A beririsan B kurang A